Memperhatikan orang-orang tua. Glamor sepertinya di Denpasar, lansia, Senin di Kute, kemudian juga ada SSC. Semuanya memfokuskan diri pada perhatian orang tua. Ada yang berkumpul sebulan sekali, ada yang lebih intens lagi. Nah, kali ini saya memperkenalkan SSC, Societas Santa Clara, yang baru berdiri 5 tahun yang lalu. Tentu ada sejarahnya. Kalau dulu saya sebagai pasu paroki mendirikan Senin, Senjana Indah untuk paroki, di mana setiap bulan orang tua berkumpul. SSC ini diambil, Santa Clara ini diambil namanya dari Ibu Clara Liwancen, Ibu Liliko. Karena ketika saya membagi komuni setiap minggu, dia selalu bercerita tentang teman-temannya. Waktu dia masih hidup, tentu anak-anaknya tidak mau dengar apa yang dikatakan mama itu. Tetapi ketika mama sudah berangkat selama-lamanya, nilai-nilai yang ditanamkan oleh mama ini baru dipikirkan. Salah satunya adalah mendirikan kelompok orang tua, bahkan yayasan untuk masa depan orang tua. Karena itulah yang disebut dengan SSC, diambil dari nama Santa Clara, yang mana Pater Subaga sendiri yang membaptis dan memberi nama Clara. Artinya jernih, jelas. Karena memang tipikal orang ini, mama ini harus jelas, kalau tidak ditelusur terus. Kenangan akan mama melahirkan Societas Santa Clara, di mana Ibu Lili mulai mengumpulkan beberapa orang karena ada pesan. Dia katakan, Ri jangan lupa, Romo jangan lupa, ya ada satu teman, tolong perhatikan dia. Dan betul, ketika mama sudah tidak ada, temannya ini mengalami kesulitan. Dia harus berangkat dari rumahnya, dan waktu itu Ibu Li ada di Shanghai. Saya katakan, pokoknya saya tidak mau tahu, bantulah teman mamamu itu. Maka kemudian mau tidak mau mencari tempat dan dapat bekerja dengan suster-suster. Lalu lahirlah SSC sampai hari ini. Apa yang ditanamkan dalam SSC ini adalah satu, bersukacita. Karena itu SSC, sukacita senantiasa dalam cinta. Orang tua harus hidup dalam kegembiraan. Walaupun luka-luka masa lalu menghiasi hidup kita, tetapi karya dan kasih serta berkat Tuhan senantiasa hidup di dalam kalangan orang tua. Mari kita melihat ke belakang. Selamat dan sukses kepada SSC, dan marilah sekarang kita berdoa agar Tuhan memberkati aktivitas kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada para saudara kami yang lanjut usia, yang mana mereka telah memberi diri sedemikian rupa dalam hidupnya ketika muda, mengasuh anak-anaknya sampai menjadi orang, dan anak-anak sudah bisa berdiri sendiri. Dan kini kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, agar kami boleh menikmati kasih-Mu. Berkatilah pula webinar pada pagi hari ini, semoga berguna bagi kami semua yang mengalami senja dalam usia kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Adi sudah memimpin doa untuk kita semua. Ya, supaya kegiatan ini diberkati dan membawa pencerahan dan bahagia untuk semua. Tamu kita pagi ini adalah seorang dokter yang luar biasa, berusia muda, sangat energik, dan sangat aktif. Beliau punya perhatian yang banyak untuk para kaum lansia. Nah, mari kita berkenalan dengan narasumber kita. Siapakah dia? Biodata dari tamu kita.
Baik, Dokter Tania, sebelum Anda mulai nanti, saya ingin tanya dikit. Banyak sekali orang-orang yang nggak ngerti bahwa pikun itu dianggap biasa-biasa saja. Malah satu yang lucu, yang menyenangkan gitu. Kalau oma-opanya sudah pikun, malah seneng cucu-cucunya sama anak-anaknya tuh. Wah, padahal keliru ya menurut saya ya, bahwa kita harus belajar ada apa sih. Dan bahkan ada orang yang nggak tahu bahwa penyakit pikun ini atau penyakit Alzheimer tuh, pikun bahasa awam ya. Sebetulnya pikun itu gejala, ya pikun itu gejala bukan penyakit. Bahkan penyakit Alzheimer seperti ini atau demensia Alzheimer ini bisa membawa ke fatalitas ya, membawa bahaya. Jadi berbahaya buat orangnya dan juga bisa berbahaya buat orang lain. Itu banyak orang nggak ngerti, Dokter Tania. Betul ya seperti itu kira-kira ya. Dan bahkan ada orang yang tanya sama saya, Dokter, apa itu sebetulnya keturunan gitu loh? Bisa nggak menurun dari genetik atau gimana? Nah, itu juga banyak pertanyaan kepada saya. Nah, saya kira Dokter Tania lah yang paling berkompeten untuk menjelaskan hal ini. Karena itu dalam tempo 30-45 menit saya serahkan Dokter Tania untuk berbicara panjang lebar, bercerita mengenai apa itu demensia Alzheimer ya, supaya kita semua tercerahkan dan tidak lagi menganggap remeh akan Alzheimer ini. Terima kasih Dokter Tony. Nah, sebelum saya sharing, saya mungkin minta panitia kita putar video dulu ya. Jadi supaya kita refresh dulu, kita nonton video tentang 10 gejala-gejala umum demensia. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer, kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud ibu jam tangan? Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah.
Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini mas, uangnya. Loh, kebanyakan Bu. Belanjaan ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Ah, nggak apa-apa pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan ibu agak asin ya. Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Oke, sekali lagi selamat pagi para Romo, Suster, Opa, Oma, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali, perkenalkan saya Tania. Saya akan mulai. Yang pertama adalah kita harus mengenal dulu apa sih pikun itu, apa sih yang namanya demensia, apa itu namanya Alzheimer. Ya, jadi pikun atau bahasa kerennya bilangnya demensia itu merupakan kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala yang disebabkan adanya perubahan otak yang tidak normal. Jadi orang tua ini mengalami demensia. Nah, perubahan-perubahan kerusakan sel-sel otak ini disebabkan oleh penyakit, sehingga menyebabkan adanya perubahan pada daya ingat, gimana proses kita berpikir. Kalau tadi kita lihat ya gejala-gejala ini yang dulu biasanya masaknya lancar, ini sekarang sudah terpengaruh. Bagaimana mengambil keputusan, perilaku, dan emosi. Dan yang terpenting, kalau kita udah namanya demensia atau pikun, itu harus berdampak pada kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau tadi kita lihat, biasanya nih kalau diputerin video gejala demensia, biasanya semua udah senewen biasanya. Aduh dok, saya ini udah dari 10 itu saya tadi 7 kayaknya iya deh. Nah, tapi pertanyaannya kita balik lagi. Apakah itu sudah mempengaruhi kemampuan Anda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari? Jadi kalau belum, kita nggak boleh bilang kita itu pikun. Jadi, tapi sudah menunjukkan gejala-gejala yang akan mengarah ke demensia. Dan disitulah pentingnya kita identifikasi dini, supaya kita dapat melakukan perencanaan. Kita harus melakukan apa dan bagaimana. Nah, biasanya yang disebut demensia atau pikun biasanya suka ketukar-tukar nih dengan yang namanya Alzheimer. Memang Alzheimer's disease itu merupakan penyebab demensia tersering. Tapi bukan semua demensia itu Alzheimer. Jadi ada juga yang namanya demensia vaskular atau frontotemporal demensia. Jadi beda-beda. Nah, tapi memang paling banyak disebabkan oleh Alzheimer's disease.
Nah, demensia itu pada umumnya demensia itu pada umumnya dialami oleh orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Jadi memang demensia biasanya itu meningkat seiring dengan faktor risiko, yaitu meningkatnya usia. Tapi demensia bukan bagian normal dari penuaan. Tidak semua orang yang menua itu mengalami demensia, ya. Jadi meskipun kita usia lanjut, tapi tidak semua harus mengalami demensia. Nah, itu ada simptoms demensia atau gejala-gejala yang tadi kita udah dengar nih yang sebelum itu bisa juga disebabkan oleh hal-hal lain yang bukan demensia. Jadi ada delirium, misalnya kalau di rumah sakit tiba-tiba misalnya karena ada infeksi atau ada penyakit tiba-tiba kok linglung ya. Nah, itu bukan demensia, atau misalnya karena depresi yang seringkali menunjukkan gejala-gejala yang mirip sekali dengan demensia. Nah, kalau yang demensia, karena itu kerusakan itu sudah disebabkan oleh kerusakan otak yang bersifat permanen, maka itu akan bertambah lama, tambah berat. Jadi nggak tiba-tiba lupa, nggak tiba-tiba hilang seperti itu. Jadi tidak perubahan penurunan fungsi kognitifnya nggak secara tiba-tiba. Jadi perlahan-lahan, secara bertahap sampai makin lama makin berat. Oke, orang dengan demensia akan mengalami penurunan fungsi secara progresif. Semakin lama, semakin berat, sampai juga nanti akan menyebabkan kematian atau terminal. Jadi demensia, orang biasa bilang, demensia nggak apa-apalah, pikun wajar, sudah tua juga pikun. Jangan salah, demensia itu merupakan penyebab kematian nomor 7 di dunia. Ya, jadi kita seperti tadi Dr. Tony di awal sudah bilang, oke, kita jadi sekarang pelan-pelan dengan pengetahuan yang kita dapat, kita bisa memahami bahwa tidak semua orang harus mengalami demensia, dan demensia itu disebabkan oleh penyakit yang menyerang otak. Baik, kita buka sesi diskusi. Para Romo, Suster, Opa, Oma, para peserta semua, silahkan kalau mau bertanya. Saya persilakan 3 penanya, raise hand atau tulis di chat. Mbak. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya. Shalom untuk Opa-Oma semua. Salam sehat. Saya Ibu Idayati. Saya ingin menanyakan tadi katanya Alzheimer atau pikunnya itu adalah suatu penyakit. Dan saya sudah merasakan, sudah mulai dari 10 itu sudah ada beberapa. Jadi saya ingin supaya tidak itu berkelanjutan. Kalau memang itu penyakit berarti ada obatnya. Suatu ya dari nutrisi seperti tadi saya lihat, nutrisinya yang bagaimana yang bisa mencegah supaya tidak bertambah parah. Karena saya juga takut ya, banyak sekali sudah mulai lupa gitu ya. Jadi mau mengatakan sesuatu sudah blank gitu, hilang. Itu yang paling nyata. Ada sudah 4 mungkin. Jadi nutrisi apa saja, terus misalnya olahraga atau apa gitu ya. Kegiatan saya jadi sekarang mengisi jual-jual online gitu, makanan. Hanya untuk mengisi. Keren, Oma, keren. Itu pekerjaan berat, Oma, jual online. Hanya untuk mengisi gitu. Tapi senang juga sih, puji Tuhan gitu. Ya. Baik, Oma Idayati, saya tampung pertanyaannya ya. Nomor 2 pertanyaan dari Pak Purnawan. Saya bacakan aja ya, karena Pak Purnawan mungkin menulis ya, tidak melalui chat. Bagaimana melatih otak atau olahraga otak, atau bisakah mengisi teka-teki silang? Itu pertanyaan nomor 2, Pak Purnawan. Apakah demensia bisa dari faktor keturunan? Nah, itulah 3 pertanyaan pertama untuk bertanya. Silakan Pak bertanya. Oke, shalom. Pertama Bu Kian, senang sekali bisa berjumpa dan berkenalan pada pagi hari ini. Nah, Bu Kian tadi kan Ibu sudah bilang nih, aduh kok saya udah ada gejala-gejala 4 nih. Nah, kira-kira yang bisa kita lakukan adalah 1 screening, kita tes.
Tapi kalau misalnya apakah Ibu tadi kan takut juga nih, saya udah pikun atau belum ya? Kalau Ibu masih jualan online, itu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari pasti ya Bu ya, itu malah lebih dari aktivitas sehari-hari. Jualan online itu banyak sekali memerlukan fungsi koordinasi otak. Jadi kalau menurut saya sih Ibu belum pikun, tapi apakah bagaimana nih kita bisa mencegah supaya misalnya kita fungsi otak kita tetap bagus terus, itu kan yang jadi yang lebih penting pertanyaannya ya Bu ya. Nah, menjadi parah. Lanjut ke pertanyaan kedua sekarang, menjawab pertanyaan Pak Purnawan. Ini masih berhubungan dengan tadi jawaban dari Bu Ida, yaitu mengenai olahraga. Olahraga otak yang gimana tuh, Dok? Jadi bagaimana melatih otak? Jadi untuk aktivitas stimulasi otak ini banyak sekali. Mau main games boleh, kalau sukanya main games boleh. Mau isi TTS boleh, sudoku boleh, senam otak sekarang udah mulai banyak. Sekarang semua ada di YouTube. Coba itu brain gym atau senam otak. Atau sukanya membaca, boleh apapun. Kadang-kadang orang tua juga ada yang mulai, saya pengen menstimulasi otak, saya mau mulai ngajar lagi deh. Memberikan misalnya berbagi pengalaman, ngajar di komunitas-komunitas, apa aja. Ada yang ngajar, kalau di Depok itu kegiatan Alzheimer, salah satu di chapter itu, lansia-lansia sekolah lagi. Jadi yang dulu nih sempat ada yang pengen les apa, mungkin pengen belajar bahasa baru, nggak sempat. Jadi banyak sekali pilihan Pak, yang penting disesuaikan Pak Purnawan, aktivitas itu harus disukai. Jadi nggak merasa terpaksa, itu yang lebih akan memberikan benefit. Untuk yang berikutnya, baik, terima kasih. Ya, yang ketiga sekarang pertanyaan dari Pak Daud, yaitu apakah demensia bisa dari keturunan? Nah, tadi juga dari awal saya sudah singgung sedikit. Bagaimana dokter tanya dengan masalah genetik soal demensia ini? Oke, jadi kalau dari penelitian, jadi sampai sekarang ini apakah misalnya ini urusannya memang tingkat sel ya, kalau misalnya urusan demensia ini. Tapi apakah misalnya orang tua kita demensia, saya ini pasti juga demensia. Itu yang paling sering ditanyakan pasti ya. Jadi banyak orang yang concern tentang itu. Nah, ini kalau misalnya dari penelitian sampai saat ini, untuk yang demensia yang diturunkan itu bisa terjadi ada sedikit. Oke, jadi demensia yang diturunkan itu bisa terjadi, itu biasanya pada yang onset demensia. Jadi demensia yang terjadi di usianya muda, jadi di bawah usia 65 tahun. Jadi misalnya orang tuanya nih udah terjadi demensia misalnya di usia 50 tahun, karena ini juga lumayan lumayan banyak juga. Nah ini itu biasanya akan diperiksa secara gennya. Nah ini anak ini biasanya mempunyai kemungkinan 50% mengalami hal yang sama. Nah, tapi itu kan juga tidak selalu ya. Jadi dan kita yang untuk yang onset demensia ini, Alzheimer atau frontotemporal demensia ini juga nggak banyak kasusnya dibandingkan demensia yang lain gitu secara umum. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya orang tua kita pikun, kita pikun, tapi kebalikannya kita harus belum tentu menurun ya. Iya, belum tentu. Jadi baik. Kita malahan saya lebih curiga faktor lifestyle ya, Dokter Tania. Lifestyle ya. Jadi orang-orang yang lifestyle-nya kurang baik, kurang olahraga, makan tidak terkontrol ya, tidur tidak terkontrol, maksudnya kurang tidur gitu ya. Kemudian menggunakan obat-obat dan zat-zat yang berbahaya, itu juga justru lebih berbahaya untuk menimbulkan demensia ini, dokter ya, daripada hanya sekedar genetik. Itu faktor risiko utama malah itu yang jadi lifestyle sangat berpengaruh ya. Baik, terima kasih Dokter Tania. Kita sudah jawab 3 pertanyaan pertama. Sekarang saya mengundang 3 pertanyaan berikut. Ibu Aichen, selamat pagi Bu Aichen, ini teman saya ini. Apakah mengkonsumsi ginkgo biloba bisa menghambat proses? Nah, ini pertanyaan bagus nih, penting nih. Apakah makan ginkgo biloba bisa menghambat proses demensia itu? Bisa mencegah nggak sih, Dok? Nah, ini mungkin bukan hanya ginkgo biloba. Segala jamu-jamuan lah, kan banyak nih dari luar negeri sekarang menyerbu Indonesia nih sejak pandemi ini. Jamu ini, jamu itu, jamur ini, jamur itu, semua ada yang ajaib-ajaib datang. Bisa nggak sih mencegah pikun? Silakan Dok. Jadi gini, yang namanya suplemen sampai sekarang itu juga kan masih banyak nih penelitian. Jadi ginkgo biloba, vitamin D, vitamin B, itu katanya semua ini bisa mencegah kita untuk mengalami pikun atau demensia.
yang harus kita sebenarnya kalau misalnya apakah vitamin itu sendiri misalnya atau produk itu sendiri dapat mencegah, sampai sekarang ini penelitiannya ini belum cukup sebenarnya. Jadi hanya ada hubungannya misalnya mengkonsumsi ginkgo biloba dosis sekian dengan penurunannya lebih lambat misalnya. Tapi apakah misalnya kita minum ginkgo biloba atau minum vitamin D sekian, pokoknya kita nggak bakal mengalami pikun. Belum ada nih penelitiannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di luar negeri itu nggak biasa untuk konsumsi vitamin-vitamin. Kalau saya lagi di Belanda itu tidak ada orang satupun yang misalnya menyarankan, ayo konsumsi vitamin D sekian ribu untuk mencegah demensia atau misalnya konsumsi ginkgo biloba karena memang sampai sekarang penelitiannya belum cukup. Tapi namanya suplemen itu kan untuk menambah ya. Jadi kalau misalnya kita kadar vitamin D misalnya rendah. Nah, itu kita bisa minum suplemen supaya kadar vitamin D kita dalam batas normal. Nah, itu tentu vitamin D juga banyak efeknya untuk imun, untuk imun dan untuk yang lain-lain. Jadi bukan hanya untuk mencegah pikun. Tapi apakah sekarang kadang-kadang saya juga suka kasihan ya lihat lansia ini minum obatnya sampai 10 kadang-kadang itu sehari omega 3 ini itu. Sebenarnya itu mudah kalau kita bisa makan dalam dengan nutrisi yang baik gitu ya, dengan komposisi yang baik, cukup vitamin, cukup protein, banyak ikan dan kita beruntung di Indonesia juga kita banyak sinar matahari, susu, ikan, protein cukup. Rasanya sih sebenarnya suplemen-suplemen itu ya tidak terlalu dibutuhkan juga. Tapi kalau mau dikonsumsi ya bisa, tapi tidak merupakan keharusan. Jangan sampai ini orang berkecil hati kadang-kadang. Ada pasien juga, saya nggak bisa nih dok beli vitamin yang mahal-mahal gitu. Karena ya sebenarnya bukan itu. Jadi itu suplemen, namanya suplemen itu tambahan. Tapi apakah itu bisa misalnya pasti nih mencegah? Ya enggak. Kalau ginkgo biloba itu kan karena ada efek juga untuk memperlancar mengencerkan darah ya. Jadi itu kan lebih ya pokoknya dia bisa ada efek itu. Tapi apakah itu bisa mencegah sih? Tidak untuk ginkgo bilobanya sendiri. Tidak menjamin ya dok ya. Jadi tidak menjamin ya, tidak bisa menjamin. Coba-coba aja boleh ya dok ya. Ya, jadi kalau untuk suplemen nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting adalah itu gaya hidup sehat, makan sehat, olahraga banyak, olahraga cukup ya. Ya benar. Oke, itu pertanyaan kedua dari Ibu Aichan. Nah, sekarang saya lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya ini, 3 pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama berikutnya adalah dari Ibu Laurencia Liliana. Pertanyaan begini, kenapa belum tua tetapi kok udah merasa otaknya capek dan penuh? Waduh, bahaya juga nih. Sehingga membuat beberapa yang harus diingat lupa. Vitamin apa? Nah, sama juga akhirnya nih, suplemen lagi nih dok pertanyaannya, ini nyambung ya, itu pertanyaan pertama. Ya, kemudian ini dari Suster Yosefin di Semarang. Wah, luar biasa dari Semarang. Nah, mengapa pada usia lansia sering ingat masa lalu? Masa lalu yang mana nih, Suster nih? Oh, masa kecil. Saya kira masa yang lalu yang mana ini. Jadi masa kecil, ya, Suster tanya seperti itu. Itu pertanyaan kedua. Oke, terima kasih. Yang pertama saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Laurencia Liliana ya. Jadi masih belum tua tapi udah penuh. Banyak nih faktornya. Ini overwork atau enggak. Jadi otak penuh ini banyak sekali faktornya. Stres atau enggak. Banyak multitasking atau enggak. Multitasking itu saya juga baru menemukan ini beberapa tahun yang lalu. Ternyata kalau kita dulu bangga ya, khususnya ibu-ibu gitu. Kita bangga nih multitasking. Wah, kita tuh hebat, pokoknya kita bisa ngerjain banyak hal. Kadang-kadang kita lagi masak aja kita udah mikirin yang di otak kita ini udah ke hal berikutnya gitu. Jadi di otak kita kerjaan di satu, otak udah pindah ke yang lain. Ternyata multitasking itu juga nggak baik. Karena masih muda kita masih bisa. Jadi multitasking itu kita membagi atensi, membagi konsentrasi. Jadi nggak bisa full di satu tempat, satu kegiatan. Pada saat kita muda mungkin masih bagus, masih bisa lah 95% di tiap kegiatan. Padahal itu sebenarnya membagi-bagi. Nah, makin tua, makin bertambah usia, bukan makin tua, makin bertambah usia, kemampuan itu akan menurun. Dan itu akan membuat otak kita juga cepat lelah.
Jadi yang mungkin lebih dibandingkan misalnya vitamin boleh, misalnya vitamin sebenarnya vitamin secara umum untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, untuk membuat kita menjadi lebih sehat. Tapi apakah kalau misalnya penyebabnya itu kita tidak atasi, cukup waktu istirahat nggak? Ada kegiatan seimbang nggak dengan kegiatan yang relaksasi misalnya? Kurang tidur atau enggak? Karena otak kita ya ini kan badan ya, kita juga bukan robot sebenarnya. Jadi meskipun kita dulu bisa kok, saya dulu tuh sebenarnya lebih sibuk loh dok gitu, banyak aktivitas saya, maksudnya saya tuh bisa melakukan berapa pekerjaan sekaligus. Sekarang ini juga belakangan ada penelitian otak kita tuh kayak nggak pernah istirahat, karena sekarang khususnya dengan handphone ya, kita menunggu sesuatu aja kita buka, entah grup WhatsApp, entah Twitter, entah Facebook, itu loh kita menunggu. Misalnya menunggu antrian di bank, kita mengerjakan sesuatu. Jadi itulah otak kita tuh nggak pernah seperti berada pada tempat dan waktu tertentu. Nah ini kalau kita teruskan kebiasaan ini akan membuat otak kita jadi agak cepat lelah gitu. Nah jadi kalau vitamin apa? Ya kalau misalnya suplemen itu ya bisa misalnya tadi ginkgo biloba, tapi apakah itu akan efektif untuk menanggulangi? Ya saya sih lebih setuju pada coba di trace back nih, apa sih yang kita bisa lakukan, aktivitas yang seimbang, ada aktivitas relaksasi juga gitu atau apa. Gitu Bu Laurencia Liliana. Ya. Lalu saya langsung jawab aja ya Dokter Tony ya. Ya lanjut Suster Josephine. Suster Josephine, selamat siang, salam kenal. Nah, kenapa pada usia lansia yang diingat itu malah banyak ingatan masa lalu? Jadi tadi kalau kita kehilangan, jadi ada gangguan pada memori mana yang hilang? Itu adalah memori jangka pendek. Jadi yang memori yang baru-baru. Jadi misalnya seperti tadi, misalnya ketemu, tadi habis dianterin kue misalnya sama tetangga. Terus ngomong ditanya, dari siapa Ma? Gitu. Wah, siapa tadi ya? Itu loh pokoknya, tapi kadang-kadang suka ingat, itu yang tinggalnya di sebelah, tapi lupa namanya. Jadi memori short term memory yang hilang. Yang baru ya dok ya jadinya ya, memori yang baru. Iya, memori yang baru dipelajari. Makanya kenapa kadang bilang, aduh susah nih belajar ingat-ingat yang hal yang baru. Tapi yang zaman dulu, ingatannya malah lebih detail banget, apalagi khususnya misalnya yang episodic memory atau memori-memori yang lekat dengan kejadian-kejadian tertentu gitu. Jadi mungkin memori-memori masa kecilnya yang dia ingat, yang khususnya berkesan ya. Jadi itu pasti akan ulang-ulang biasanya. Jadi yang diucapkan itu kadang-kadang yang berulang-ulang itu yang itu cerita-cerita zaman dulu, masa-masa kejayaan zaman dulu, masa-masa menyenangkan yang zaman dulu, dan masa-masa yang sedih zaman dulu juga kadang-kadang akan sering muncul. Begitu, Suster. Jadi yang pertama yang terpengaruh itu adalah memori-memori baru yang baru dipelajari. Begitu. Ya. Ya itu jawaban untuk Suster Josephine ya jadinya ya, karena memori yang baru lah yang hilang, yang lama tetap terekam ya. Baik, sekali lagi terima kasih komunitas SCC, terima kasih Dr. Tania, terima kasih para peserta semua, opa-oma yang hadir, Romo Suster yang hadir, para peserta yang hadir semua dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Kita serahkan jam dan waktu penutupan ini kepada Romo Hadi untuk menutup dengan doa. Terima kasih Romo Hadi. Mari sekarang kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk webinar yang dilaksanakan pada hari ini tentang Alzheimer. Semoga kami boleh mencegah penyakit ini, dan juga bagi yang sudah mengalaminya, kami juga boleh mendampingi mereka dengan penuh kesabaran dan cinta kasih. Semoga semua yang sudah kami laksanakan ini berguna bagi kami di hari esok. Berkatilah semuanya demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat terima siang. Kasih Romo Hadi, terima kasih semua. Yang masih mau ngobrol-ngobrol, saya persilahkan. Kita nggak akan segera meninggalkan ruangan ini. Yang masih punya waktu, silakan ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih. Terima kasih.
kasih Terima Dokter kasih, Ania. Dokter Salam, Tania. Suster Terima Patricia. kasih, Dokter Tony. Terima Terima kasih. kasih. Suster Saverin, Terima terima kasih, Romo kasih. Hadi. Halo, Bu Lili. Terima Sorry, kasih. Suster Selamat Febrin, jumpa. selamat jumpa. Brenda, Aduh, Selamat lama jumpa di sekali. sini. Iya. Iya. Tania. Suster Suster Christine sehat Christine, kan? terima kasih Suster Sehat. Christine. Terima kasih Bu Lili atas undangannya. Romo Iya. Hadi juga mengundang saya. Terima kasih Karena Dokter Dr. Tania Tony. itu alumni Regina Pacis ya. Dokter Selamat siang Tony Romo di Kade. Dokter Tony di Denmark. Bu Lili. Selamat Iya, siang di Romo Denpasar. Kade. Saya di Denpasar bersama Dokter Tania sama. Terima kasih Romo Hadi. Dokter Oh, luar Tony, ada biasa Romo ya. Kade ini. Romo Kade, selamat pagi Romo Kade, selamat siang. Maaf, selamat siang Romo Kade. Wah, sehat ya, senang gabung dengan Romo Kade. Luar biasa Selamat caranya sore. chat. Iya. Ya, luar biasa, sangat aktual. Iya. Tadi saya bertanya tapi sudah banyak yang bertanya. Waduh, pertanyaannya antusias. Selanjutnya itu pas sekali. Bagaimana mendampingi lansia, Lansia. termasuk Dengan romo-romo, demensia, ya, suster-suster. penting itu. Dan saya 2 minggu ini juga mendampingi orang tua saya yang lansia. Pas sekali. Waduh, betul. Penting Romo. Ya. Romo Ada Kade pengalaman ini yang sangat sabar sangat sekali ini ya. sama mamanya. Wah, luar Tadi biasa. Luar tadi biasa. saya mau bertanya ini, betul sekali karena kan berhubungan sekali dengan daya ingat kan aktivitas berpikir itu. Iya, Pas benar, sekali. Dan benar. saya mengalami seperti orang tua saya supaya aktivitas berpikirnya tetap jalan. Pagi itu saya minta baca itu kitab suci tiap hari. Dan kalau misa online dengan saya, beliau baca sehingga jalan aktivitas berpikirnya. Diteleponi juga supaya Oke. tidurnya enak tuh memang ada satu mindset yang enggak boleh saya harus dampingi orang tua saya. Ibu saya tuh kalau dia tidak lelah, sulit tidur begitu, Dokter. Iya. Jadi Wah, padahal hebat sekali kalau sudah Romo. umur kan enggak boleh terlalu lelah. Masalahnya Ya. orang tua saya suka angkat yang berat-berat. Ngangkat batu Oh. atau ngangkat debong pisang atau nyangkul gitu. Kalau tidak melakukan luar yang biasa. lelah, beliau tidak bisa tidur katanya seperti itu. Padahal berbahaya. Oke. Ya dibatasi aja Romo, jangan juga nggak Nah itu boleh. bagaimana Boleh cara tapi dibatasi. mengingatkannya itu agak sulit. Iya. Nah itu pas sekali nanti seminar selanjutnya. Bagaimana mendampingi orang yang sudah tua itu memang tidak mudah. Iya, Pas sekali. promo nanti ya. Kita Pas karena sekali. itu Kita membahas usahakan. itu mesti perlu satu waktunya mungkin panjang juga karena ya ini kita bisa saling belajar sebenarnya dari caregiver dari anak-anak family caregiver. Gimana sih tips and triknya? Dan kadang-kadang itu bisa memberikan ide banyak. Jadi saya banyak sekali belajar nih Dokter Tony Romo Kade dari bergabung dengan Alzheimer Indonesia ini karena Ya. oh ternyata bisanya kayak gini ya. Jadi secara teori kayak gini, tapi gimana nih implementasinya itu kan yang lebih Iya, penting ya. iya, Karena kalau iya, kita iya. bilang ya itu nggak boleh capek-capek. Orang sukanya misalnya masih suka ke kebun kok gitu. Kita bilang di rumah aja mereka jadi stres. Ya kan? Jadi kita anak ini kadang-kadang sayang, tapi kalau kita mesti bisa belajar nih gimana sih nih apa yang bisa kita izinkan atau misalnya apa yang kita larang tapi pakai ada penggantinya misalnya gitu. Oke, nggak ngangkat itu tapi misalnya boleh ngapain gitu. Jadi mudah-mudahan nih ya Tante Lili, semoga kita bisa nanti ada kesempatan berikutnya kita keluarkan lagi ya. Iya. Wah, luar biasa. Saya senang sekali kegiatannya berjalan bagus. Iya, terima kasih Dokter Tania, Dokter Tony yang begitu Baik, mendukung Romo, sekali Ibu Lili, Puskesmas Santa Clara. semua terima kasih. Kalau begitu saya mau pamit mohon diri. Terima kasih. Saya masih harus Iya. pergi lagi Iya. dari kegiatan lain. Iya, Romo Kade Terima kasih juga, semua. terima kasih Semoga Tuhan banyak. memberkati semua. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tony. Sehat selalu. Pamit ya Dok, pamit semuanya. Pamit. Saya juga Terima pamit kasih. semuanya. Masih ada lanjut lagi kegiatan sosial yang lain. Semoga mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas waktunya, antusiasmenya. Silahkan dilanjutkan buat oma opa, tante om yang masih mau lanjut ngobrol-ngobrol di sini. Saya pamit, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Untuk pelayanannya. Terima kasih.